Nah, mindset dan mental PDKT ini sangat berguna sekali dalam upaya untuk mendekati seorang pasangan. Jadi kalau kalian mau mencari seorang pasangan, maka yang kalian harus butuhkan pertama kali ya ini gitu lah guys ya. Tapi tanpa berlama-lama, marilah sama-sama kita belajar sama Prof. Prof, apa itu mental dan mindset PDKT yang benar nih, Prof? Ya, yang jelas kalau kita mau PDKT kan kita harus benerin dulu mindset kita ya. Pertama ya yang jelas kita harus sadar diri dulu. Itu yang pertama tuh kita harus istilahnya apa ya? Mengembangkan atau menyadari bahwa diri kita ini posisinya lagi di mana. Apakah kita ini apa ya? Karena sering gagal, PDKT gagal, kenalan takut dan lain sebagainya. Kita harus mengakui dulu bahwa oh kayaknya gue salah ini. Kayaknya gue nggak berada di posisi yang tepat gitu. Nah banyak orang itu mereka tuh ngerasa nggak sadar gitu, nggak sadar tuh dalam artian kayaknya gue biasa-biasa aja kok, gue baik, gue keren, hebat kok gitu. Tapi kan pembuktiannya di sini adalah lo itu sekarang gimana caranya PDKT, apakah PDKT kamu berhasil, udah punya pacar belum, circle cewek atau circle cowoknya tuh berkualitas atau enggak. Dari situ aja kita bisa lihat. Kalau kita udah sadar, oh ternyata gue salah. Nah ini lebih bagus, lebih enak gitu. Maksudnya dalam artian gini, kalau kita udah sadar kita salah, otomatis kita akan lebih mudah, lebih terbuka untuk kita bisa belajar lebih dalam lagi. Jadi yang pertama tuh menurut aku ya mindsetnya kita sadari dulu. Kita ini posisinya lagi di mana. Apakah kita ini mentalnya atau mindsetnya ini masih salah atau enggak. Kalau dari segi mental atau mindsetnya ini kita ngerasa benar, ya kita bakal susah karena kita akan ngerasa itu ngomong apa sih nggak jelas dan sebagainya. Padahal kondisinya adalah mungkin orang yang bilang itu kondisinya lebih hebat, lebih keren daripada kita. Tapi karena ego kita tinggi, kita menafikan dia gitu. Pertama sih itu dulu sih. Jadi yang pertama adalah menumbuhkan, kalau kalian ingin memperbaiki mindset, yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu bahwa kalian harus bisa membaca diri kalian, apakah kalian itu sudah sudah berada di posisi mana nih. Kalau misalnya kalian masih dalam posisi yaitu tadi masih seseorang yang loser dan sebagainya, yang pertama yang dilakukan adalah mengakui terlebih dahulu sembari yaitu tadi. Yang kedua ini apa nih, Bro? Apa tuh yang kedua? Yang kedua mau belajar nih. Nah ini maksudnya gimana? Ya jelas, banyak orang tuh ada yang nggak sadar. Kalau yang nggak sadar harus sadar dulu kan. Nah tapi ada nih orang-orang yang udah sadar. Dia sadar bahwa gue tuh memang susah dapat pacar, susah dapat cewek gitu. Tapi dia nggak mau belajar. Mirip kayak temanmu itu. Temanmu itu kan tahu dia salah, tapi dia nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau minta maaf gitu loh. Saking besarnya egonya dia kan, gengsinya terlalu tinggi gitu untuk belajar gitu. Dia merasa kayak anjir ngapain gue belajar sama orang-orang lemah ini, kroco-kroco kayak gini kan, ngerasa kayak gitu loh. Banyak orang tuh ngerasa apa ya, mungkin dia punya badan yang besar, dia mungkin tinggi dan lain sebagainya. Mereka ngerasa lebih tinggi, lebih hebat gitu. Padahal kalau kita mungkin adu debat atau adu gagasan, adu prestasi, ya mungkin mereka bakal kalah, sesimpel itu. Jadi kalau kamu sudah sadar bahwa kondisi kamu sedang terpuruk, ya selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mau belajar. Belajar ini bebas. Belajar tuh bisa ke banyak hal, bisa ke kita bisa, baca buku, ke orang lain pun bisa. Tapi yang jelas adalah ya kita harus menumbuhkan rasa pengen belajar dulu. Kalau udah sadar, ya ayo belajar gitu. Sesimpel itu kan. Tapi banyak orang ya nggak mau belajar. Jadi itu ya guys ya. Yang kedua adalah ketika kalian sudah memiliki kesadaran diri bahwa posisi kalian atau situasi kondisi kalian itu di mana, maka kalian harus memperbaikinya dengan cara apa? Dengan cara belajar. Nah, kadang-kadang menumbuhkan rasa ingin tahu, menumbuhkan rasa semangat belajarnya sangat sulit. Makanya kalian butuh community, butuh orang-orang yang punya visi yang sama agar kalian terpacu untuk belajar lebih baik begitu. Oke, selanjutnya ada yang ketiga nih, Prof. Menjadi diri sendiri ini maksudnya apa nih? Ya, kalau apa ya? Hasil dari belajar itu adalah kita bisa menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu ya gampangnya gini. Kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita tahu karakter kita. Misal nih, oh kita orangnya introvert. Nah, gimana sih caranya agar kita ini introvert tapi kita tetap bisa eksis di dunia nyata gitu. Jadi mungkin kita bisa belajar tentang public speaking, komunikasinya diperhalus, diperbagus gitu. Sehingga
kita tuh nggak menyalahkan karakter kita juga nggak menyalahkan oh gue tuh kayak gini gitu. Tapi kalau kita udah belajar, kita tuh bisa mengantisipasi hal seperti itu. Karena kita udah tahu kelemahan kita dan kita tahu kelebihannya kita. Itu adalah hasil dari pembelajaran yang bagus. Nah, jadi itu ya guys ya. Jadi memang ini nampaknya satu kesatuan ya. Ya. Jadi dari kita menyadari diri kita siapa, kita sadar bahwa di mana kondisi kita, situasi kita, lalu kita ingin belajar, ingin memperbaiki kekurangan sekaligus memaksimalkan apa yang mungkin bisa menjadi kelebihan kita. Nah, setelah kita tahu apa kelebihan kita dan kekurangan kita pelajari untuk memaksimalkan itu, maka kita akan mampu untuk menjadi diri sendiri. Nah, kadang-kadang ya itu tadi ada orang-orang yang sebenarnya plagiat itu boleh-boleh saja kita punya inspirasi gitu kan, itu boleh saja, tetapi memang karena manusia itu unik sehingga memang lebih baik kita menunjukkan aslinya kita kayak mana gitu, tanpa ya itu tadi memperhatikan juga apakah apa yang kita punya sekarang itu positif atau negatif ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan dari kita karena terpaku ingin menjadi diri sendiri sehingga kayak kadang-kadang dia menafikan pendapat orang lain gitu loh. Jadi kayak ya udahlah ini kan aku apa adanya gitu, padahal ya itu kan keliru atau salah gitu kan. Nah, sehingga memang itu yang makanya perlu belajar untuk mengetahui apa yang mungkin bisa kita maksimalkan dari diri kita dan apa yang mungkin kita harus eliminasi, kita buang dari diri kita gitulah. Oke, lanjut ke selanjutnya itu mulai praktek. Ini maksudnya gimana nih, Bro? Iya, kalau kita udah belajar banyak, terus kita juga udah tahu nih karakter kita gimana, ya otomatis kan mau nggak mau kita udah bisa ini kan praktek kan. Praktek di sini ya maksud kita adalah ya kita praktek untuk kenalan, praktek untuk mungkin PDKT sama cewek gitu, praktek untuk memperluas circle kita, baik circle cewek maupun circle cowok gitu. Jadi itu ya guys ya, karena kalau misalnya kalian hanya berkutik di masalah teori-teori saja, nah nanti karena ini pelajaran yang kita berikan ini kan pelajaran praksis, sehingga kalian tuh harus aksi langsung, karena kalau kalian nggak aksi, bagaimana kalian bisa mengidentifikasi apakah kalian sudah berubah atau belum, apakah kalian sudah berhasil mengubah mindset kalian atau belum begitu. Sehingga untuk mengidentifikasi itu maka harus mulai praktis praktek. Oke. Kita lanjut ke mental ini, Bro. Ke Prof. Aduh. Prof, ini gimana ya, Bro? Katanya jangan mudah nyerah. Nah, itu kayaknya mana maksudnya? Ya gini, banyak orang tuh yang mungkin yang udah belajar itu kan kayak ngerasa oh dia udah belajar teorinya bagus, dia udah ngomong sama diri sendiri, ngomong di cermin juga dia udah bagus gitu. Tapi ketika praktek dia tuh mungkin kagok, ngeblank gitu kan, tiba-tiba ngomong sama cewek tuh tiba-tiba berhenti, bingung mau ngomong apa gitu. Terus akhirnya dia kikuk kan, terus kayak berdua tatap-tatapan kan kadang terus berhenti itu awkward kan. Terus dia ngerasa minder, ngerasa jatuh lagi. Ya jangan nyerah, Bro, namanya proses itu ya seperti itu. Nggak mungkin kita tuh tiba-tiba langsung bisa lancar, kita langsung lancar ngomong di depan umum gitu kan. Pasti kan ada prosesnya. Jatuh bangun itu ya biasa, tapi yang penting yang harus kita punya adalah ya jangan nyerah gitu. Masa cuman ditolak sekali nyerah, terus gagal satu kali nyerah, ya santai aja gitu loh. Cewek di luar sana masih banyak kok, ditolak satu kali masih ada 1000 cewek yang menanti, Bro, sesimpel itu. Oke, jadi itu ya guys, kalau misalnya kalian berupaya untuk mendekati seorang perempuan tapi waktu itu gagal, jadi kalian tuh ya santai aja, karena memang nggak ada yang benar-benar berhasil ketika mencoba sesuatu gitu loh. Bahkan orang yang ahli sekalipun, kalian lihat siapapun mungkin yang berbakat, misalnya Cristiano Ronaldo misalnya, dia itu awal-awal pasti dalam proses untuk menuju ke titik itu mengalami beberapa kegagalan. Sehingga jangan sampai ada mindset aduh aku udah berusaha belajar, aku udah berusaha memperbaiki diri, aku udah berusaha mengupgrade diri, tapi kok masih gagal ya, berarti memang aku tuh memang nggak pantas untuk punya pacar. Enggak, jangan sampai punya mental seperti itu. Jadi pokoknya ini coba dulu sampai 1000 kali. Nah kalau 1000 kali ini gagal baru boleh bilang waduh gimana ya gitu. Nah nanti coba lagi sampai 10.000 kali baru kamu bisa bilang kambing lah, lama kali aku dapat pacar. Kalau belum coba sampai 10.000 kali jangan ngomong. Ya, gitu. Jadi harus
perbanyak lagi lah ini apa namanya praktek-prakteknya gitu. Kalau gagal kita cari lagi, gagal cari lagi sampai 1000 kali. Kalau udah 1000 kali barulah boleh kita Ya, katakan kamu memang kurang beruntung di sektor ya itu ngeluh gitu. dulu, ngeluh dulu. Nanti coba Nah, lagi sampai 10.000 kali nah, baru boleh ini bilang oke. Pokoknya aneh-aneh. intinya jangan nyerah lah guys ya. Oke, lanjut ke mental yang kedua adalah jangan nangis kalau ditolak. Nah, ini maksudnya Ya, gimana nih? itu jelas nih. Kan banyak banget nih orang-orang yang kayak apa ya, coba-coba praktek dan lain sebagainya gitu. Kadang gini, kadang kita juga harus bisa membedakan antara nekat dan dia punya persiapan. Kalau nekat itu dia dia mindsetnya masih kosong, cara-caranya juga masih kosong, terus tiba-tiba PDKT sama cewek. Akhirnya kan dia bingung sendiri kan. Ya. Nah gitu, jadi jangan sampai nekat. Nekat itu harus ada persiapan guys. Jadi kalau kamu nggak tahu apa-apa nih, terus tiba-tiba, oh berarti kalau nyari cewek harus kenalan dulu. Ya udah aku ke mall terus kenalan sama cewek. Tapi kalau ya itu boleh, tapi kalau kamu nggak punya persiapan, itu kan artinya kamu nekat. Ya sama aja, kamu kayak pergi ke medan perang tanpa senjata, tanpa persiapan, tanpa latihan. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya kamikaze. Kamu cuman apa ya, kayak mengorbankan diri kamu sendiri kan. Jadi meskipun kita bilang nekat, nekatnya di sini tuh tetap harus ada persiapan dari segi mentalnya, gimana persiapan kita untuk ketemu sama cewek, apa openingnya itu harus kita persiapkan. Biar apa? Biar kita tuh lebih yakin gitu bahwa oh aku udah siap kok, aku udah tahu aku ngomong apa, terus aku juga tahu nanti kalau reaksi cewek begini aku bakal begini gitu. Itu udah ada, itu persiapan. Nah persiapan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama di channel ini guys. Ya, jadi itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kendati pun kalian ganteng sekalipun, kalian punya fisik yang baik sekalipun, kalau kalian nggak punya ilmu tentang relationship, kalian akan kesulitan untuk mendapatkan pacar. Apalagi kalian yang sudah merasa bahwa diri kalian itu tidak terlalu ganteng, tidak terlalu menjadi pusat perhatian, sehingga kalian itu jangan nekat. Jangan dalam kata arti nekat dalam apa namanya secara natural saja gitu tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu bekalnya, nggak ada bekal sama sekali, terus kalian deketin. Biasanya itu orang itu deketin malah yang langsung cantik pula itu ya kan. Jadi kalau kalau kalian udah nggak menjadi pusat perhatian, terus kalian deketin orang yang paling cantik di kelas kalian atau di circle kalian, maka yang paling penting kalian siapkan adalah ilmu tentang relationship. Kalau misalnya nggak kayak gitu, kemungkinan pasti kalian ditolak. Dan kalau kalian sudah ditolak ya jangan nangis, karena itu kebodohan kalian sendiri toh. Jadi kalian nggak mau belajar untuk punya ilmu itu terus gagal, ya wajar gitu. Kecuali kalian udah belajar semaksimal mungkin, udah 1000 kali coba dan gagal-gagal terus baru nangis tuh oke lah, mentalnya agak lumayan lah ya. Tapi kalau misalnya baru sekali nyoba terus kamu cinta banget sama dia, kamu nggak punya persiapan, kamu nggak punya ilmu tentang itu, terus gagal, ya jangan nangis. Karena kalau kamu nangis tuh menandakan kamu itu masih lemah, sehingga harus memperbaiki mental lagi lah. Oke, selanjutnya ada coba terus. Nih maksudnya gimana nih coba terus? Iya gini kan udah aku Iya bilang ya. coba dulu sampai 1000 sampai 10.000 kali. 10.000 kali nanti bolehlah nangis. Tapi coba lagi sampai 10.000 kali. Nanti kalau masih gagal 10.000 kali, ya nanti bisa ketemu sama kita. Ya, jadi sebenarnya itu ini guys ya, menghilangkan mental block yang ada di diri kalian. Kadang-kadang ya itu tadi kita kita merasa bahwa ketika kita gagal sekali, kita ngerasa kita nggak mampu untuk mendapatkan pacar, sehingga akhirnya ya udah menutup diri, stay apa namanya, Antisosial. antisosial, sehingga mereka berupaya untuk wah nyaman sendiri dan sebagainya. Kalau saya pribadi melihat situasi itu, situasi orang-orang pengecut sih, orang-orang yang nggak, ya dia gampang nyerah gitu. Jadi karena dia gampang nyerah sehingga ketika dia gagal sekali langsung nggak mau nyoba gitu. Ya palingan ke kamar terus. Astagfirullahaladzim. Jadi itu lah guys ya. Jadi yang pertama adalah kalian tuh harus paham dulu, mental kalian tuh harus paham dulu bahwa nggak ada orang sekali sekali nyoba langsung berhasil. Walaupun ada berarti dia beruntung itu sebenarnya. Yang kedua adalah kalau misalnya kalian gagal ya jangan nangis, karena kalau kalian nangis kalian akan mengidentifikasi kalian yang memang belum stabil mental atau emosionalnya gitu lah. Yang terakhir adalah kalian kalau misalnya gagal ya coba lagi, jangan sampai gara-gara gagal sekali
kalian tuh ngerasa bahwa ya udahlah kayaknya aku lebih baik sendiri semua hidup gitu, atau seperti Rocky Gerung misalnya kan, jadi kayak kayaknya aku bisa keren deh tanpa pasangan gitu-gitu, atau ya itu tadi mungkin pendekatan-pendekatannya religiusnya juga lebih baik stay halal gitu. Nah jadi kalau menurut aku kalian tuh cuma pelarian ya gitu, melakukan itu hanya karena kalian gagal terus nggak berani lagi mencoba gitu loh. Nah mental yang seperti inilah yang bikin kalian sampai sekarang tuh jomblo bro. Jadi bertobatlah nak ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit. Ya mungkin gini, menurut aku ya orang-orang yang gagal dalam percintaan tuh menurut aku ya dia tuh sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang pemalas. Menurut aku pemalas. Kayak apa ya? Gue yakin kok gue bisa meyakinkan diri kalian pribadi ya. Dalam artian gini, kalian itu mencoba PDKT sama cewek itu nggak lebih banyak daripada gue. Kalau dibilang kenapa gue berhasil ya karena gue mencoba lebih banyak daripada kalian, sesimpel itu. Dan gue tuh mencobanya itu udah dari zaman dulu-dulu gitu, sehingga pengalaman kita itu udah banyak. Itu aja sih sebenarnya. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mungkin kita akan belajar lagi lebih dalam ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.